Alur cerita film Jepang berjudul Honey Lemon Soda berawal dari masa lalu seorang siswa yang paling tampan di sekolah yang menjadi sorotan ciwi-ciwi bernama Miura Kai. Kai yang masih menjadi siswa baru langsung didatangi oleh kakak kelas yang mengajaknya berkelahi. Kai pun dengan spontan mengocok botol soda lemon yang membuat soda itu muncrat mengenai seorang temannya bernama Ishimori Uka. Salah satu orang temannya bernama Ayumi langsung menolong Uka. Tapi entah mengapa Uka yang sebagai korban malah meminta maaf dan pergi. Kai teringat bahwa dirinya pernah bertemu dengan Uka. Ternyata suatu hari di saat Uka tengah berjalan di taman bermain, ia tak sengaja berpapasan dengan para pembuli. Uka yang terjatuh membuat dirinya semakin dibully karena salah satu dari mereka bernama Remy melihat map ujian SMA Shinsei. Mereka beranggapan SMA Shinsei sangat tidak cocok untuk Uka yang pendiam seperti batu. Uka hanya terdiam sambil mengepalkan tangannya. Hingga datanglah Kai. Kai memberitahu kalau dirinya akan masuk SMA Hachimitsu yang berada di brosur dan akan melindungi Uka ketika dibully. Setelah Uka masuk sebagai siswi SMA, Remy menceritakan kepada teman-temannya soal Uka yang sering ia bully sewaktu SMP dengan sebutan si batu. Dari jauh Tomoya, Ayumi, Seto, dan Kai memperhatikan Uka yang tengah dirundung. Lebih parahnya lagi, suatu ketika sepatu milik Uka dibuang oleh komplotan Remy ke tempat sampah. Isi. Kai yang melihatnya menyarankan Uka untuk melawan atau meminta pertolongan. Akan tetapi Uka memilih untuk diam seperti batu karena ia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Beberapa hari setelah itu Uka lagi-lagi dirundung oleh komplotan Remy. Di sini Uka diminta untuk membelikan makanan ke kantin, tapi Uka hanya terdiam sambil mengepalkan tangannya. Dan Uka pun langsung tersungkur. Mendengar keributan, Kai datang mengancam komplotan Remy. Lalu Kai meminta Uka untuk mengulang perkataan kemarin yang ia suruh, yaitu mengatakan tolong. Sambil terbata-bata, Uka berusaha mengucapkannya. Lalu Kai mengancam ke komplotan Remy jika berani mengganggu Uka, maka akan ditumbuk olehnya. Setelah para pembuli itu pergi, Uka mengucapkan permintaan maaf karena sudah merepotkan. Kai menjawab kalau Uka tidak usah meminta maaf karena setiap Uka butuh pertolongan, Kai akan terbang menolong Uka. Di saat jam istirahat, Ayumi mengajak Uka untuk makan bekal bersama. Setelah Uka menerima ajakannya, ia menceritakan kalau dirinya sering dibully saat SMP dan tidak mempunyai teman sampai ia berpikir bahwa sekolah bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi seseorang telah menyadarkannya dan membantunya untuk berubah agar dirinya itu bisa menjalani kehidupan anak SMA secara normal. Seperti jalan-jalan bersama teman sepulang sekolah dan mengobrol sambil menginap di rumah teman. Setelah itu, Pak Guru datang untuk mengatur tempat duduk di kelas. Kebetulan Uka mengisi barisan depan dan bersebelahan dengan Kai yang membuat Uka gugup. Lagi-lagi Uka meminta maaf tanpa sebab yang membuat Kai kesal. Seto meminta Uka untuk bertukar tempat duduk ke belakang karena Uka dikenal murid yang berprestasi. Kai pun menjawab kalau Uka bukan sebatas murid berprestasi, tapi ia luar biasa. Semua teman-temannya langsung meminta bantuan kunci jawaban semua soal kepada Uka yang membuatnya menjadi gugup. Kai meminta Uka untuk tidak gugup di saat orang lain memujinya karena itu membuat Kai malu. Kai memberi tantangan kepada Uka untuk berkenalan dengan banyak teman. Setelah Uka menerima tantangan itu, ia pun menghentikan langkah Ayumi saat sepulang sekolah untuk mengajaknya berteman. Sedangkan di lain tempat, Tomoya tengah mencurigai Kei yang mempunyai perasaan terhadap Uka karena Uka begitu menuruti semua perintah dari Kei, tapi Kei tidak mau mengakuinya. Keesokan harinya Uka melihat botol soda lemon di depan ruangan. Ia merasa mendapatkan petunjuk bahwa Kei berada di dalam ruangan itu. Setelah masuk ke dalam, ternyata Kei terbangun karena terkejut baru kali ini tempat persembunyiannya ketahuan.
Uka merasa suasana tempat ini tenang yang cocok untuk dirinya. Sekembalinya ke kelas, teman-temannya menanyakan keberadaan Kei di saat jam istirahat. Tapi ia tidak memberitahunya. Kei juga meminta Uka untuk tidak membocorkan ruangan rahasianya. Ternyata diam-diam Ayumi mengetahui jika Uka menyukai Kei. Ia pun mendukung Uka agar menyatakan perasaannya, dan begitu pun dengan Ayumi yang ternyata menyukai Seto, maka Uka juga akan bulan kemudian saat akan ujian semester, Kei mengajak Uka belajar bersama dengan teman-temannya. Tetapi sebagai bayarannya, Uka meminta Kei untuk mengajaknya pergi ke pameran lampion. Sesampainya di kafe, mereka semua yang tengah belajar dikagetkan saat seorang temannya bernama Serina dan kedua temannya datang berasal dari sekolah yang sama. Ternyata Serina adalah mantan pacarnya Kei. Dan dengan santainya si cabe ini malah menanyakan alasan Kei putus dengan Serina. Merasa risih, Ayumi mengajak teman-temannya yang lain untuk pindah tempat. Si alpukat mengira Uka adalah pacar barunya Kei. Ia meminta Uka untuk sadar diri karena tidak pantas gitu dengan Kei. Tapi tiba-tiba Serina yang emosi langsung menyiramkan air di dalam gelas ke arah si alpukat sekaligus meminta maaf atas kegaduhannya. Ayumi menjelaskan bahwa Serina merupakan temannya di waktu SMP tapi berbeda kelas. Keesokan harinya saat di balkon sekolah, Serina diminta si cabe dan alpukat untuk meminta maaf kepada Uka karena perbuatannya kemarin. Tapi Serina menolaknya, dan saat dirinya akan ditampar, datanglah Uka yang menjelaskan kalau kemarin Serina membelanya. Begitu pun Kei yang datang untuk mengkondisikan keributan. Setelah kedua cabe-cabean itu pergi, Uka melihat Kei yang masih memberikan perhatian kepada Serina yang membuat Uka cemburu. Sikap Kei kepada Serina membuat Seto beranggapan kalau Kei akan balikan. Tetapi Tomoya membantahnya karena Kei dikenal sering menolong orang. Sedangkan Uka tengah berbincang dengan Serina dan juga Ayumi. Uka menjelaskan bahwa ia menyukai Kei, tapi sekarang menjadi minder karena sosok Serina yang cantik dan seksoi. Ternyata di balik sosok Serina yang berani seperti sekarang, ia banyak melewati hal-hal yang pahit. Dulu waktu SMP, Serina juga sering dibully secara brutal oleh teman-temannya, bahkan lebih parah malahan dibandingkan pengalaman Uka. Lalu Kei datang untuk menolongnya, dan disitulah Serina selalu bergantung kepada Kei hingga ia tersadar bahwa dirinya harus menjadi pribadi yang kuat karena tak selamanya ia dilindungi oleh orang lain. Dan sejak saat itu pula Serina langsung jatuh cinta dan selalu bergantung pada Kei. Uka menanyakan soal perasaan Serina mengenai Kei. Serina menjawab dirinya sudah tidak menyukainya. Padahal Uka tahu kalau Serina tengah membohonginya. Sepulang berbincang, Uka dipanggil oleh Kei. Tapi ia memilih untuk mengabaikannya, membuat Kei menjadi galau. Ishimori! Keesokan harinya libur musim panas tiba. Uka pergi ke festival bersama Ayumi. Mereka berdua sudah merencanakan untuk senang-senang bersama. Tapi rencana itu harus hancur karena Seto tiba-tiba datang menghampiri. Uka memilih untuk memisahkan diri. Dari kejauhan, Kei mengejar Uka untuk meminta alasan Uka menjauhinya dan memilih pergi ke festival sendiri. Karena Uka hanya diam saja, ia memegang tangan Uka sambil menatap ke arahnya. Dia bilang meskipun Uka diam seperti batu, tapi bagi Kei, Uka adalah batu permata. Anjing. Perkataan dari Kei membuat hati Uka menjadi luluh dong ya. Dan setelah itu Uka berpamitan pergi untuk menemui Serina. Uka mengatakan dirinya benar-benar menyukai Kei yang membuat Ayumi dan Serina terkejut. Serina merasa senang karena Uka berani mengatakannya, dan juga Serina mendukung hubungan mereka berdua. Keesokan harinya Uka and the gang pergi berlibur ke pantai. Uka merasa senang karena ini pertama kali dirinya mendatangi pantai. Tapi Serina memanggil Kei untuk berbincang di tempat lain. Ia mengatakan perasaannya yang sebenarnya yang ternyata masih menyukai Kei cu. Kei, watashi no koto suki datta? Terlebih, Kei selalu melindungi dirinya saat tengah dirundung, karena tanpa Kei, dirinya menjadi lemah. Untuk itu juga, Serina mengajak Kei balikan. Kei menjawab walaupun ia menyukai Serina, tapi Kei tidak mau menerima ajakan itu karena sudah ditolak.
てるよ。Saat tengah bersantai, Uka mendapatkan pesan dari Serena bahwa dirinya sudah ditolak oleh Kei. Kabar itu membuat Uka bahagia. Selesai acara berlibur, Uka menyiapkan bekal untuk makan bersama Kei di ruangan rahasia. Arigato. Kei senang karena Uka yang sekarang sudah menjadi kuat dan tidak menjadi batu lagi. Selesai makan, sekarang adalah waktunya Kei muantap-muantap dikit dong di gudang. Alamak. Di balik ketampanannya, ternyata Kei adalah anak yang harus mencari nafkah sendiri karena kedua orang tuanya pergi entah kemana. Di malam hari saat Kei tengah bekerja sebagai pelayan, ia digoda oleh tante-tante yang menawarkannya menjadi sugar auntie. Tapi ya tentunya Kei menolaknya dong ya. Karena kelelahan bekerja, Kei menjadi bolos sekolah yang membuat Uka bertanya-tanya di mana keberadaan Kei. Ia pun mencoba mendatangi ruangan rahasia dan menemukan buku identitas milik Kei. Gak pakai lama, Uka langsung datang ke tempat tinggal Kei. Sesampainya di apato milik Kei, Kei tiba-tiba pingsan menimpa badannya. Setelah tersadar, Kei merasa heran mengapa Uka ada di apatonya. Uka menjelaskan ia sengaja datang karena Kei tidak masuk sekolah dan ia mengembalikan buku identitas milik Kei. Uka menanyakan keberadaan keluarga Kei, tapi Kei beralasan jika keluarganya tengah berada di luar negeri. Karena khawatir Kei kenapa-napa, Uka meminta nomor WA milik Kei yang ternyata sudah dari lama Kei berharap dapat bertukar nomor dengan Uka. Kei merasa tidak enak sudah merepotkan Uka, tapi bagi Uka itu semua tidak masalah kok, sebab mulai sekarang Uka akan selalu menolong Kei dimanapun dirinya berada. Dan sebagai tanda terima kasih, Kei mengajak Uka pergi ke taman bermain. Sepulang sekolah, dari kejauhan Uka melihat Kei tengah digoda oleh ciwi-ciwi yang membuatnya cemburu. Kei si tampan tapi lemot soal percintaan meminta pendapat ke Tomoya dan Seto tentang hubungannya. Tomoya menyadari perasaan Uka yang cemburu membuat hubungan Kei dan Uka yang menjadi agak renggang karena salah paham. Yang oleh karena itu, ia meminta Kei untuk menjaga perasaan Uka. Lalu Kei memberikan tulisan di buku catatan milik Uka yang menuliskan tentang dirinya yang membutuhkan Uka. Ayumi memberikan saran agar Uka menyatakan perasaannya ke Kei. Uka langsung bergegas menemui Kei di taman bermain. Di perjalanan, ia terus terbayang kenangan bersama dan bagaimana Kei menunjukkan perhatiannya yang tulus untuk menolong Uka. Dari kejauhan, Kei melihat kedatangan Uka. Tanpa basa-basi, Uka mengungkapkan perasaannya sekaligus menjadikan Kei kekasihnya. Dan... Setelah resmi berpacaran, mereka berdua berangkat bersama menuju sekolah. Kei secara terang-terangan mengatakan bahwa sekarang Uka adalah pacarnya yang membuat para ciwi-ciwi cemburu. Saat tengah berada di ruangan rahasia, Uka menunjukkan buku yang digunakan untuk mengenal kehidupan Kei lebih dalam. Awalnya Uka merasa dirinya terlalu alay atau gimana gitu ya, tapi justru Kei malah mendukungnya. Tapi di tengah-tengah hubungan mereka yang tengah berbunga-bunga, bucin setiap saat, dan uuan setiap hari, mulailah muncul masalah ya bro. Dimulai karena Uka penasaran dengan latar belakang keluarga Kei. Kei sangat sensitif soal keluarga meskipun pertanyaan itu dari pacarnya, yang tentu hal itu membuat Kei menjadi murung. Kei pun selalu menghindar saat bertemu dengan Uka. Saat mereka pulang sekolah, Kei dipanggil oleh sugar auntie. Ayumi menanyakan hubungan Kei dengan sugar auntie itu, tapi Kei malah menyembunyikannya membuat Uka menjadi cemburu. Hubungan Uka dan Kei menjadi canggung. Tomoya mengingatkan agar Uka tidak membahas tentang keluarga Kei. Ia juga diberitahu bahwa Kei bekerja paruh waktu di klub malam. Malam harinya, Uka langsung mendatangi tempat Kei bekerja. Dengan ekspresi yang penuh emosi, Kei mengusir Uka keluar dari tempat kerjanya karena tempat ini bukan tempat yang baik untuk didatangi Uka. Uka memaksa untuk mengenal lebih dalam tentang Kei, tapi Kei langsung meninggalkannya. Saat di sekolah, Kei meminta Uka untuk tidak usah terlalu kepo dan ikut campur soal kehidupannya. Lalu, Kei pergi begitu saja meninggalkan Uka sendirian.
Saat perayaan malam Natal, Uka dan semua temannya merayakan tanpa kehadiran Kei yang harus bekerja paruh waktu di bar. Sugar Auntie lagi-lagi menggodanya untuk meminta nomor telepon. Saat Kei membuka handphone miliknya, ia tidak sengaja melihat foto kenang-kenangan bersama Uka. Kei tersadar bahwa Uka adalah hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Merasa menyesal, Kei langsung pergi menuju rumah Seto. Yang sayangnya, Uka sudah pergi. Saat Kei menanyakan keberadaan Uka, Ayumi dan yang lainnya tidak mau memberitahu karena mereka tidak mau Kei menyakiti perasaan Uka lagi. Pada akhirnya Kei berkata jujur, selama ini ia selalu merahasiakan kehidupannya kepada Uka dan membuat dirinya bersalah. Serena memberitahu kalau Uka pergi ke tempat pertama kali bertemu dengan Kei, tapi ya nggak tahu di mana gitu kan. Seto pun langsung meminjamkan sepedanya kepada Kei. Dengan kencang Kei mengayuh sepeda menyusul Uka. Kenang-kenangan saat bersama Uka teringat di dalam benaknya. Setelah sampai dan melihat Uka, Kei menunjukkan buku catatan yang menceritakan latar belakang keluarganya, bahwa ibunya wafat saat Kei masih berumur 3 tahun, sedangkan ayahnya pergi meninggalkannya saat dirinya berada di kelas 9 SMP. Dan sejak saat itulah Kei mulai hidup sendiri. Kei meminta maaf sudah merahasiakannya kepada Uka, karena ia takut orang yang dicintainya akan pergi meninggalkannya. Karena itulah Kei selalu dihantui akan rasa ketakutan kehilangan Uka. Uka yang mendengar semua keluh kesah kehidupan Kei, dirinya berjanji kepada Kei bahwa Uka akan selalu berada di samping Kei kemanapun Kei pergi. Dan setelah mereka berdua berbaikan, berpelukan, maka film pun tamat mamang. 部下を愛してる。